Rasanya namaku tidak terlalu penting untuk disebutkan di sini. Hanya saja seluruh anggota keluarga besar memanggilku dengan sebutan Aban. Karena itulah panggilan sayang istriku kepadaku, sehingga seluruh anggota keluarga kemudian mengikuti dengan menyebut Aban. Usiaku saat ini sudah 28 tahun dan istriku 24 tahun. Pernikahan kami sudah memasuki tahun ketiga dan telah memiliki seorang putri yang lucu. Istriku adalah putri ketiga dari 4 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakak ipar tertuaku bernama Mbak Yati, umurnya 31 tahun, dan yang kedua bernama Mbak Salama, setahun lebih muda dariku. Sedangkan Ima, si Bontap, berusia 20 tahun dan beberapa bulan yang lalu melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Disinilah kisah indah antara aku dan kakak kiparku itu bermula. Penasaran kan? Yuk kita simak saja sama-sama. Beberapa bulan yang lalu, adik kiparku yang bungsu melangsungkan pernikahan. Berhubung ini adalah pernikahan terakhir di keluarga istriku itu, maka mertuaku berniat menggelar pesta yang cukup besar. Hal ini aku ketahui ketika aku disuruh untuk memesan 2.500 undangan. Seminggu sebelum acara, semua saudara iparku beserta suaminya telah berkumpul di rumah mertua. Mereka mengambil cuti dari pekerjaan masing-masing hanya untuk mempersiapkan pesta perkawinan itu. 3 malam menjelang pesta pernikahan itu, kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah untuk membahas persiapan esok hari dan mengevaluasi kerjaan hari ini. Setelah beberapa lama berdiskusi, akhirnya Mbak Salamah meminta tolong kepadaku untuk membantunya mengerjakan tugas kuliahnya di pasca sarjana. Ban, bisa minta tolong? Mbak Salamah bertanya sambil menyerahkan putranya yang sudah tidur kepada suaminya. Boleh, apa yang bisa dibantu? Sahutku. Aku punya data mentah untuk mencari standar hasil ujian siswaku, tapi aku belum bisa ngerjain di Exchange, ucapnya. Coba CV tugasnya aku lihat, pintaku. Mbak Salamah kemudian mengambil laptopnya sambil sesekali mengerutu tentang dosennya yang galak. Setelah melihat data di dalam laptopnya, aku juga bingung karena aku tidak memiliki kemampuan di bidang statistik. Aku lalu mengambil posisi duduk di lantai dan meletakkan laptopnya di pangkuanku, sedangkan Mbak Salamah duduk selonjor di sampingku. Piyama yang dikenakan Mbak Salamah saat itu terbuat dari sutra, sehingga membalut kulitnya yang putih itu. Pada awalnya tidak terlalu menarik perhatianku, hingga pada akhirnya tanpa sengaja aku melihat kancing piyamanya yang paling atas itu terbaca dan menampakkan keindahannya yang tersembunyi di balik kain itu. Betapa indah dan bersihnya batinku. Maklumlah iparku satu ini memang paling ribet kalau masalah perawatan kulit. Karena merasa malu dan takut ketahuan kalau aku memantau keindahannya itu, aku segera membuang pandanganku ke monitor laptopnya. Akan tetapi, pikiranku mulai dipenuhi bayang-bayang yang terlihat sedikit itu tadi, yang berhias tahi lalat kecil yang tersembunyi di balik kain sutra yang dipakai Mbak Salamah itu. Pada saat aku sedang sibuk berkutat dengan laptopnya itu, Mbak Salamah terlihat agak meringis, sehingga menarik perhatian istriku yang sedang duduk di sofa tidak jauh dari tempat kami berdua duduk berdampingan. Mbak Salamah kenapa? Tanya istriku. Migrainku kambuh lagi ini, kayaknya, sahutnya. Si abang itu pintar pijat refleksi lo, kata istriku sedikit promosi. Mbak Salamah pun kemudian menoleh padaku, seolah ingin mengkonfirmasi kebenaran info dari istriku. Benaran itu, Ban? Tanya Mbak Salamah. Adalah dikit, tapi sakit loh. Namanya pijat refleksi itu, kalau memang ada kelainan, pasti akan sangat sakit di titik tertentu yang dipijat, terangku. Seperti menimbang sesuatu, akhirnya Mbak Salamah minta dipijat refleksi olehku. Sebenarnya aku tidak terlalu paham dengan dunia refleksi. Hanya saja aku pernah googling beberapa waktu lalu ketika sakit gigi kumat, lalu mencari info tentang refleksi pada saat sakit gigi. Disitulah aku banyak menghafal titik-titik pijatan untuk beberapa penyakit. Au, Mbak Salamah berteriak ketika ujung jempol kirinya aku tekan. Sebab sejauh pengetahuanku, titik untuk migran adalah dengan menekan ujung jari tangan kiri. Konten saja hampir seisi rumah menoleh ke arah kami. Yang pelan dong, ucap Mbak Salamah dengan merengut. Lah ini sudah pelan banget Mbak.
Jelasku. Tapi sakit banget, ujarnya Sawat dan tetap tidak percaya. Tapi wajah Sawat yang dia pasang itu justru memberi kesan yang cantik pada dirinya. Ya iya dong sakit, namanya juga pijat refleksi, tukasku. Suaminya menimpali dari balik pintu kamar. Makanya kalau mau sembuh, jangan manja, ujar suaminya. Papa bukannya istrinya dibelain, ucap Mbak Salamah jadi makin sewot. Tapi lagi-lagi di mataku, kok malahan tampak makin cantik saja Mbak Salamah itu. Ban, ada titik di daerah yang lain tidak? Di tangan sakit banget nih, tanya Mbak Salamah. Ada, di telapak kaki sama di jempol kiri, mau tawarku. Mbak Salamah lalu membetulkan posisi duduknya dengan menyelonjorkan kakinya menghadapku. Gila, bersih, dan indah sekali, gumamku dengan sedikit terpana. Kok malahan bengong? Ayo dong Bang, ujarnya menyadarkan lamunanku yang mulai nyelantur. Oh, sahutku sedikit gagap. Aku gelagapan karena merasa takut kalau sampai ketahuan bahwa aku sedang mengagumi kakinya yang mungil itu. Segera aku letakkan tanganku di kakinya dengan maksud untuk membetulkan oposisi kakinya agar titik refleksi di jempol yang mudah aku pijat. Tapi justru aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat dan aku dengar pada saat itu. Asyes, Mbak Salamah bersuara sangat gelap, seolah takut terdengar. Aku tahu persis itu bukan reaksi refleksiku karena aku belum memulainya. Tatapannya begitu sendu sehingga membuat aku jadi semakin salah tingkah. Tiba-tiba saja Mbak Salamah berdiri tanpa bicara apapun dan masuk ke kamar di mana suaminya berada. Dia meninggalkanku begitu saja, sehingga pikiranku penuh tanda tanya atas sikapnya itu. Tin, Tom. Pukul 9 malam lewat beberapa menit, HP-ku bergetar, tanda ada notifikasi baru. Kamu jahat, Bang. Begitu tulisan di WA aku. Aku perhatikan pengirimnya. Ternyata Mbak Salamah. Wah, hello, ada apa Mbak? Segera aku balas chat itu dengan nada sedikit bercanda. Agak lama aku menunggu, sampai hatiku bergetar kembali. Kamu tadi nyentuh bagian paling rawanku, balasnya. Deh, masa sih? Setahuku tangan kananku memegang kaki kirinya dan tangan kiriku memegang telapaknya. Aku duduk bersila. Jadi bagian mana yang Mbak Salamah maksudkan? Akhirnya aku diamkan saja chat itu tanpa aku balas. Aku perhatikan ternyata hampir semua orang telah tidur di rumah ini, termasuk istri dan putriku di kamar depan. Aku yang memang tidak terbiasa tidur bila bukan di rumahku sendiri, segera beranjak untuk pulang ke rumah yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah mertuaku itu. Baru saja aku menghidupkan motor metikku, tiba-tiba Mbak Salamah muncul di pintu. Bang, mau kemana? Tanya Mbak Salamah. Mau pulang, ngantuk, jawabku sekenanya. Aku ikut boleh? Tanya Mbak Salamah. Wow, jiwaku serasa langsung terbang. Mau demikian, tapi toiletnya di belakang mampet. Yang di samping tidak ada pintunya, lanjutnya. Oh alah mau demikian Thor, aku kira mau senang-senang, batinku. Ya sudah, ayo, ajakku. Tungguin aku pakai jilbab dulu, sahutnya seraya berlalu. Tidak beberapa lama, dia muncul dengan mengenakan jaket dan jilbab kecil untuk menutupi rambutnya yang panjang sebahu. Ipaku ini bukan orang yang terlalu dalam menerapkan aturan keyakinannya, sehingga dia mengenakan jilbab hanya untuk berpergian saja. Beberapa lama kemudian, sampailah kami berdua di rumah mungilku. Baru saja aku membuka kunci rumahku, Mbak Salamah langsung saja nyelonong pergi ke toilet. Mungkin sudah sangat ingin membuangnya, kaicehe. Sekitar 5 menit kemudian, dia sudah selesai dari toilet. Aku sudah menyiapkan teh hangat di meja. Kami berdua duduk terdiam dalam lamunan masing-masing. Hingga akhirnya, Mbak Salamah mulai bersuara. Tadi yang kamu pegang itu adalah yang paling rawan, kata Mbak Salamah menjelaskan. Aku jadi ingat kalau yang aku pegang waktu mau mengatur posisi kakinya tadi itu, termasuk tipik yang kalau bersantu, bisa spontan meningkatkan keinginannya. Ya maaf Mbak, aku kan tidak tahu, ucapku membela diri. Tapi kalau sudah begini kan repot jadinya. Mana suamiku sudah tidur lagi, ucap Mbak Salamah sewa. Kami berdua kembali terdiam. Dalam diam kami yang entah berapa lama itu, aku serasa mendengar tarikan nafasnya yang berat.
Entah bisikan dari mana yang merasukiku hingga aku kembali mengajaknya berbincang, yang justru semakin meningkatkan keinginannya itu. Terus kalau suami Mbak sudah tidur, biasanya Mbak ngapain biar tuntas? Tanyaku. Ya ditungguin, kalau bangun baru ditagih. Jawabnya dengan tarikan nafasnya sudah semakin berat. Emang beneran aku tidak tahu kalau titik rawan Mbak ada di situ, ujarku. Pada saat itu, Mbak Salamah semakin kelihatan kalau sangat membutuhkannya. Tetapi aku tidak mau sembarangan dalam bertindak. Selain menjaga imageku, aku juga tidak tahu kemungkinan apa yang akan terjadi. Mbak Salamah menatapku dengan sebuah senyuman yang penuh harap. Aku perlahan membungkuk dan kembali memegang kakinya. Lebih tepatnya daerah yang menurut Mbak Salamah paling rawan itu. Asal, Mbak Salamah bersuara dengan merdunya. Aku segera menarik tanganku dan kembali duduk. Maaf Mbak, kataku. Dia hanya terdiam dan terus menatapku. Kami berdua sama-sama terdiam dan saling menatap. Pada tahap ini, aku mencoba sedikit nekat. Aku pondongkan wajahku mendekatinya. Pada saat itu loyalitas pernikahan dan kesetiaan berkelebat memenuhi rongga-rongga otakku. Aku lihat matanya memejam. Aku pun menjadi lupa dengan siapa saat itu aku berduaan di rumahku yang sepi dan sunyi malam itu. Dengan perlahan aku pun mencoba untuk memulainya, dan ternyata Mbak Salamah menyambutnya. Mawat, bisikku pelan. Ini salahmu Ban, jawabnya. Selanjutnya tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari kami berdua. Sedikit bicara, banyak bekerja, begitulah kira-kira. Keinginan kami berdua semakin meningkat saja, hingga akhirnya kami tidak sadar siapa yang memulainya terlebih dulu. Tahu-tahu ternyata jilbab dan jaketnya sudah tidak berada di tempatnya lagi. Gentar, mengapa belum ada rasa enggan untuk berhenti atau sekalian melanjutkan ke tahap berikutnya? Aroma parfum mahal dari Mbak Salamah semakin meningkatkan kemauanku. Entah apa yang membuat kami berdua begitu betah berlama-lama seperti itu. Mungkin begitu, ini adalah pengalaman baru, di mana aku melakukannya dengan wanita lain selain istriku, yaitu kakaknya, sekaligus istri dari sahabatku. Simulasinya sangat terasa berbeda sekali. Selanjutnya aku mencoba membuka penghalang suguhan yang dibawa oleh Mbak Salamah. Ternyata tidak ada larangan atau penolakan dari Mbak Salamah, bahkan dia ikut membantuku. Selanjutnya aku pun menyingkirkan penutup hidangan yang malam itu akan aku persembahkan khusus untuk Mbak Salamah. Akhirnya terjadilah apa yang seharusnya tidak boleh terjadi antara aku dengan Mbak Salamah di ruang tamu rumahku itu. Dan apa yang terjadi malam itu tidak cukup sekali saja, karena ternyata keinginan Mbak Salamah sangat tinggi. Untung saja aku mampu mengimbanginya. Mungkin saja suaminya selama ini kurang bisa mengimbanginya, sehingga akulah yang beruntung malam itu. Setelah selesai yang kedua kalinya dan beristirahat, Mbak Salamah berkata, "Kamu jahat Mbak, kamu sudah bikin aku membohongi suamiku," ucapnya dengan senyuman penuh kebahagiaan. Aku juga tidak menyangka Mbak tidak ada rencana. Kok tiba-tiba sudah seperti ini, sahutku seraya mengelus rambutnya dengan penuh kasih sayang. Mbak Salamah mengangkat wajahnya dan menatapku. Tatapan yang sangat damai, matanya yang indah, dan senyumnya yang mengemban. Aku pun tersenyum menatapnya. Kami diam tanpa kata, larut dalam dilema masing-masing. Tiba-tiba saja hujan turun, awalnya perlahan hingga ternyata menjadi semakin lebat. Aku menatap jam yang ternyata sudah pukul 0.23. Mbak Salamah bangkit dan berdiri meninggalkanku yang masih berada dalam dunia hayal yang mengambang. Aku tatap Mbak Salamah yang dengan cueknya mengambil HP-nya tanpa berbenah dulu. Mbak Salamah tampak menghubungi seseorang, sepertinya suaminya. "Halo Pak, bisa jemput Mama Gal," ucapnya. Aku yang mendengarnya pun menjadi sedikit kecewa. War, ternyata harus berhenti sampai di sini. Aku menghela nafas dan mengambil sisi positif dari apa yang telah kami berdua lalui malam ini. Aku di rumah si Abang Mi. Tadi aku mau buang air di situ, tapi mampet. Makanya aku ikut ke rumah Abang dan bawa payung. "Jemput ya Pak," ucap Mbak Salamah pada suaminya. Aku terus memperhatikan Mbak Salamah dengan seksama. Aku masih ingin bersamanya sebelum suaminya datang menjemputnya malam ini.
"Owalan, gitu ya. Ya sudah, papa bicara saja sama si Aban," ucap Mbak Salamah sambil memberikan HP-nya padaku. "Halo," ucapku pelan. Ada rasa segan, takut dan tidak enak berbicara dengan sahabatku yang baru saja istrinya. "Ban, istriku katanya mau dijemput," tanya suami Mbak Salamah. "Oh iya," kataku pelan. "Tapi di sini tidak ada payung." "Di situ ada payung, Ban," tanya suami Mbak Salamah lagi. Aku menghela nafasku, tapi tiba-tiba saja Mbak Salamah kembali memulainya. Seraya Mbak Salamah mengambil HP itu dari tanganku dan memencet layar untuk mengaktifkan speakernya. "Gimana, Ban?" ujar suaminya di speaker ponsel. Entah kenapa aku jadi memiliki pikiran untuk berbohong. Rupanya Mbak Salamah sedang membuat alibi pada suaminya. "Iya, ini lagi nyari, tapi kok gak ketemu ya? Gimana Mi?" tanyaku balik. Meskipun aku melihat sebuah payung motif batik yang bergantung di balik pintu. Mbak Salamah tersenyum sambil mencubit pipiku. "Ya sudah, kalau tidak ada, biar dia nginap di situ saja. Boleh kan, Ban?" tanyanya. "Ya sudah, kalau begitu, biar aku tidur di depan TV saja dan Mbak Salamah di kamar," kataku. Senyuman Mbak Salamah semakin mengembang, kemudian berbisik. "Kamu pinter," bisiknya. "Maaf loh, Bang, jadi ngerepoti Mir," ucapnya lagi. "Gak apa-apa, kayak orang lain saja," ucapku. Kemudian aku kembali menyerahkan ponsel itu kepada Mbak Salamah setelah mematikan speakernya. Aku tidak terlalu peduli dengan percakapan mereka. Tidak lama kemudian, Mbak Salamah sudah menutup ponselnya dan mengedipkan matanya kepadaku. Dan malam itu menjadi malam panjang yang menggembirakan di tengah suara hujan deras di tengah malam. Begitulah awal mulanya terjadinya cerita kami ini. Sekian dan terima kasih.